dari urat leher kita. Itu maksudnya gimana ya, Ayah? Benar Ana, itu ayat yang ada di Al-Quran pada surat Qaf ayat ke-16 yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana tuwaswisu bihi wa nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah mengatakan bahwa dia lebih dekat dengan kita daripada urat leher kita. Artinya Allah selalu ada untuk kita, bahkan ketika kita merasa jauh atau kesepian. Hal ini mengajarkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Jadi Allah itu selalu ada ya untuk kita. Tapi kenapa banyak orang merasa jauh dari Allah? Itu karena kita yang sering menjauh dari Allah. Terkadang kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi dan lupa untuk beribadah. Padahal Allah itu dekat. Allah berfirman dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 186 yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bil'allahum yarsudun. Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku itu dekat. Aku mengabulkan permohonan-permohonan orang apabila dia berdoa kepadaku. Dan hendaklah mereka beriman dan mematuhi perintahku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Betul Raya, Allah sangat dekat dengan kita. Hanya saja kita yang sering lupa untuk mendekatkan diri. Salah satunya dengan menjaga sholat, membaca Al-Quran, dan selalu menjaganya. Gimana kita bisa terus dekat dengan Allah, terutama saat kita merasa malas atau susah? Betul Weni, dalam hidup ini kita pasti akan menghadapi tantangan. Tapi Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Makanya kalau kita ikhlas dan sabar, Allah akan selalu memberi jalan. Jadi yang penting itu bukan hasilnya, tapi usaha kita ya. Selama kita berusaha dengan niat yang baik, Allah pasti akan menilai kita dengan penuh kasih sayang. Benar banget, karena kalau yang kita lakukan itu niatnya karena Allah, akan menjadi ibadah. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka ia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu tergantung kemana ia hijrah. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan 4 ahli hadis lainnya. Jadi, apapun yang kita lakukan, kalau niatnya baik dan karena Allah, itu sudah dianggap sebagai ibadah. Bagaimana kalau kita merasa takut dengan masa depan? Banyak orang yang khawatir apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah Allah akan memberi jalan keluar? Itu pertanyaan bagus, Kak. Aku juga sering merasa cemas tentang masa depan. Memang banyak yang merasa khawatir, apalagi saat kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Allah berfirman pada surah At-Taubah ayat 51 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya tidak akan menimpa kami melainkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin bertakwa. Itu artinya kita tidak perlu takut kan? Selama kita berusaha dan bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan menunjukkan jalan terbaik. Jadi, yang terpenting adalah usaha dan tawakal. Apabila kita sudah berusaha dengan baik, maka jangan khawatir, karena Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Sesungguhnya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat membawa kita lebih dekat kepada Allah. Dan amal yang kita perbuat dengan sabar, ikhlas, dan niat. Teman-teman, aku jadi lebih pengen tahu lebih banyak tentang kesabaran. Aku baca di beberapa hadis bahwa kesabaran itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang aku merasa kesulitan untuk sabar, terutama menghadapi ujian atau hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Kesabaran itu memang tidak mudah, Din. Tapi kita harus ingat bahwa Allah berjanji bahwa orang yang sabar akan mendapatkan pahala yang besar. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda,
tidak ada balasan bagi seorang hamba yang beriman mendapat musibah, melainkan pahala yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Jadi sabar itu bukan berarti kita diam saja ya, tetapi tetap berusaha meskipun hasilnya belum terlihat. Izin menambahkan, betul Raya, kesabaran itu juga bisa dilihat dari bagaimana kita menerima kenyataan. Kalau kita mendapat kesulitan, kita harus terus berdoa dan berusaha sambil tetap yakin bahwa Allah akan menolong kita pada waktu yang tepat. Selain itu, sabar juga ada dalam berbagai bentuk, dalam menghadapi orang lain, dalam ujian hidup, atau bahkan dalam menjaga hati. Allah menyukai orang yang sabar, apalagi jika sabar dilakukan karena Oh iya, saat kita berbicara tentang sabar, saya jadi teringat tentang tawakal. Kadang saya ragu tentang apa yang saya lakukan karena hasilnya tidak selalu sesuai dengan harapan. Tapi saya juga tahu bahwa setelah usaha, kita harus bertawakal kepada Allah. Gimana sih cara kita bisa lebih tawakal dengan benar? Betul, tawakal itu sangat penting setelah kita berusaha. Tawakal itu bukan berarti kita lepas tangan, tapi menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Sebagaimana yang telah diajarkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Apabila kamu telah mengambil keputusan, maka bertawakallah kepada Allah. Allah itu ingin kita berusaha sekuat tenaga, tetapi setelah itu kita serahkan hasilnya kepada Allah. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi, tawakal itu juga bentuk kepercayaan kita kepada Allah. Kalau kita sudah berusaha, yakinlah bahwa Allah akan memberikan hasil terbaik, meskipun itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul banget, Tin. Kita harus selalu ingat bahwa Allah punya rencana yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Kadang yang kita anggap buruk itu justru membawa kebaikan di kemudian hari. Kadang aku masih merasa takut untuk masa depan. Aku khawatir kalau aku tidak bisa menjalani hidup ini dengan baik. Apa yang harus kita lakukan agar bisa mengatasi rasa takut itu? Rasa takut itu wajar loh, Wen. Tapi kita harus selalu ingat bahwa Allah Maha Penolong. Kalau kita percaya kepadanya, tidak ada yang perlu kita takutkan lagi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijuhum minan naumi ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya atau iman. Sedangkan orang-orang yang kufur, pelindung-pelindung mereka adalah takut. Mereka takut mengeluarkan orang-orang kafir itu dari cahaya menuju aneka kegelapan. Mereka itulah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalam sana. Rasa takut kita harus digantikan dengan rasa tawakal. Dengan tawakal, kita bisa berjalan lebih tenang karena kita tahu bahwa setiap langkah yang kita ambil sudah dalam perencanaan Allah. Itulah kenapa kita juga perlu berdoa. Doa adalah senjata kita untuk menghadapi ketakutan dan keraguan. Karena Allah mendengar setiap doa hambanya dan Dia tidak akan membiarkan kita dalam kesulitan. Teman-teman, aku ingin tahu lebih banyak tentang ikhlas. Aku sering dengar kalau dalam beribadah itu kita harus ikhlas, tapi kadang aku merasa masih ada perasaan mengharapkan pujian orang. Itu gimana ya? Ikhlas itu memang susah, tapi kita harus selalu ingat bahwa semua amal yang kita lakukan hanya karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita melakukan ibadah atau kebaikan untuk mendapatkan pujian atau perhatian orang, itu berarti kita belum sepenuhnya ikhlas. Ikhlas itu berarti kita melakukan sesuatu hanya karena Allah tanpa mengharapkan imbalan selain keridoannya. Udah kita balik ke kelas masing-masing yuk.